Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan tentang Moodle. Pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana pembuatan kuis atau perkenalan ya, dan hal-hal apa yang perlu kita siapkan. Ya, diantaranya adalah soal berbentuk RTF ya. Kemudian kita mengimportnya ke bentuk .bank, kemudian kita mengubahnya dengan bentuk blackboard. Seperti itu ya untuk soal. Nah, keuntungannya apa kita membuat seperti ini adalah kita bisa membuat dengan cepat ya soal itu untuk diupload di Moodle. Jika dengan Moodle maka kita akan lama ya, akan mengetik satu-satu ya, jawabannya apa ya, kemudian opsinya bagaimana, itu lama sekali. Mungkin karena banyak soal-soal yang sudah dibuat di Word, kemudian tinggal kita ubah aja bentuknya dengan numerik, kemudian pilihan gandanya itu ada numeriknya juga, A, B, C, D-nya itu, kemudian bawahnya ada ANS, titik 2, spasi, jawaban. Nah, mungkin hanya mengubah sedikit seperti itu. Kemudian nanti kita ekspor atau kita ubah menjadi .rts. Nah, seperti itu ya. Di sini juga bisa soal gambar ya, kita masukkan ke situ. Namun kalau kita secara langsung membuat soal kuis dengan gambar itu, maka kita akan insert gambar, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi soalnya itu banyak. Nah, maka itu kita akan mencoba bagaimana caranya ya supaya kita bisa upload soal dengan mudah, cepat ya. Kemudian juga bisa banyak sekaligus ke dalam Moodle. Nah, yang perlu disiapkan adalah soalnya. Nah, seperti ini soal sudah saya buat contoh. Insya Allah akan saya share contoh ini. Coba kita buka satu-satu soalnya. Baik, sudah terbuka soalnya. Untuk soal contoh ya, yang pertama adalah seperti ini. Kita cek apakah sudah benar soal ini. Cara ngecek numerik soalnya itu bagaimana? Kita klik nomornya. Nomor 1 kita klik, akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian kita tarik sampai bawah, apakah semuanya sudah terblok abu-abu. Nah, ini sudah ya, sampai soal di akhir sudah terblok abu-abu. Artinya numerik di soalnya sudah benar. Kemudian di pilihan gandanya, apakah sudah numerik semuanya? Nah, kita harus cek ya. Kita pastikan semuanya itu numerik. Sudah benar, kemudian ANS-nya titik 2 spasi jawaban, kemudian ini diberi jarak antara soal satu dan soal lain. Nah, seperti ini sudah benar. Kemudian kita cek lagi soal yang lain. Seperti sebelumnya, ini kan tidak rapi ya, tidak rapi ya, mencong-mencong gitu. Nah, ini sebenarnya tidak apa-apa. Nah, namun supaya dilihatnya enak, kemudian ketika ada salah bisa mudah tahu ya yang mana yang salah, itu mungkin bisa dirapikan filenya. Dirapikan bentuk soal dan pilihan ganda ini. Kemudian kita cek yang lain soal pretest. Nah, ini ada contoh yang lain.
Di sini multiple choice, kemudian ada soal pilihan gandanya ANS, namun di sini tidak ada number read-nya. Nomor soal itu nggak ada. Nah, nanti kita cek apakah bisa sukses kita import ke .bank. Kemudian soal yang lain, contoh soal, nah ini contoh soal yang rapi ya, sudah benar ini pengaturannya, ABCD-nya sudah, kemudian ini rapi sekali. Ya. Nanti kita coba upload bagaimana. Dan juga soal yang lain. Nah, ini soal contoh yang tadi tidak ada numbernya, sekarang ada. Ya, saya berikan nomor. Kemudian di sini di bawah ada soal berbentuk gambar. Ada gambar di sini. Nah, gimana? Apakah ini bisa? Ya, bisa. Karena nanti akan diekspor ke Blackboard. Ya, dan sebelumnya itu ke .bank dulu. Itu soal bergambar tuh bisa. Nah, caranya gimana supaya bisa? Harus ada aturannya juga. Ya. Yang pertama adalah ketika sudah menuliskan nomor, ya, di sini ada ya yang bergerak kecil-kecil gitu. Ini ya. Tepat setelah nomor itu diinsertkan atau ditambahkan gambar gitu. Jadi gambarnya itu menjadi satu dengan nomornya. Dan setelah gambar tuliskan teksnya. Dan di sini ABCD-nya juga diperhatikan. Nah, itu contoh yang lain mungkin sudah ya. Kita coba upload di exam view. Nah, fitur yang perlu kita gunakan adalah exam view import utility dan exam view test generator. Nah, hanya itu saja yang kita perlu gunakan. Nah, yang pertama kita menggunakan exam view import utility. Kita klik coba. Kita tunggu. Oke, jika seperti ini next saja. Nah, kemudian defaultnya seperti ini. Maka kita pindahkan, kita mencari file RTF kita itu di mana. Kita klik yang ini. Kemudian kita pilih yang file kita gitu. Ada di bank soal. Saya buatnya di sini. Di C ada bank soal, di dalamnya ada soal yang berbentuk RTF. Kemudian ada folder import.bank yang mana nanti masuk ke sini. Kemudian export Blackboard yang mana nanti kita buat masuk di sini agar memudahkan saja. Kita select ya foldernya. Nah, ini soal-soal yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ada keterangan seperti ini. Nah, ini artinya apa? Artinya soal itu masih dibuka di aplikasi lain. Nah, kalau artinya kalau ada notif seperti ini, ada muncul seperti ini, kita harus close semua aplikasi yang membuka soal kita. Aplikasi tadi adalah Microsoft Word. Kita tutup semuanya. Oke, kita tutup. Tidak ada ya. Kemudian kita coba soal yang salah tadi, yang nggak ada numbernya. Kita coba pilih, kemudian select, kemudian next ya. Oh, sebelumnya maaf, untuk tempat hasil importnya itu juga harus kita atur juga. Mungkin ini defaultnya seperti ini. Ada di program file 86 instruction exam view bank. Kita ubah ya dalam bank soal dan import.bank. Saya buat seperti ini. Select. Sudah ya. Berubah. Kemudian next. Nah, di sini dipilih satu. Ya. Dua ini kita ganti satu. Kita next. Next lagi. Kemudian next lagi. Finish. Nah, di sini akan ada warning. Tandanya ini belum berhasil. Memang import komplit, tapi jika ada laporan seperti ini, artinya soal itu terimport
dengan salah gitu, masih salah formatnya, maka kita harus ubah ya. Coba kita mengimport yang lain dulu dengan cara file new import, next, kemudian kita pilih yang lain tadi contoh soal ya, misalnya kita select, next, satu ya, next, finish. Nah, jika ada tanda seperti ini, artinya soal ini sudah benar terimport dari contoh soal.rtf menjadi contoh soal.bank. Seperti ini ya. Coba kita yang lain ya. Tadi ada di PAI1, PH1, kemudian next. Nah, ini sama, sudah berhasil ada 20 soal. Question 20 ya, saving PAI1 PH1.bank. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba yang tadi bergambar. Soal yang bergambar tadi ini ya. Kita coba next, finish. Nah, 45 soal sudah tersave atau sudah tersimpan di soal pretest.bank. Tadi padahal ada gambarnya, tapi ini bisa. Nah, inilah caranya ya. Kita mengetahui bahwasanya soal kita sudah benar atau belum ya pada import utility ya. Insya Allah kita lanjutkan pada video yang berikutnya tentang export ke Blackboard 7.1.